Baik Pak, tadi mengenai yang ada SK yang harusnya kita berangkat nih Pak ke Gelora Bung Karno. Ternyata malam itu tidak jadi Pak, atau bisnya sudah sampai tapi pagi-paginya ternyata atau ada kendala apa lagi yang sehingga akhirnya masyarakat yang harus berangkat ke Gelora Bung Karno itu tidak jadi. Iya Pak, tidak jadi dikarenakan masyarakat udah siap-siap, namanya masyarakat kampung mau dibawa ke kota kan semangat banget gitu. Ada informasi dari ketua sejumlah 100 orang bawa ke sana aja. Ya udah siap-siap, katanya bis udah ada di perjalanan arah Cariu, katanya Kecamatan Cariu, emang dekatnya di sini. Saya juga udah siap-siap untuk masyarakat kan, ada yang punya motor, ada yang enggak ya. Saya pakai mobil bak lah rencana gitu kan. Berapa mobil kita yuk budunan lah kalau bahasa kampungnya itu kan. Pas udah saya informasikan kepada warga anggota gitu. Pas jam 9 malam ada telepon dari CDK. Bahwa untuk kelompok akar berkah yang jumlah 300 eka tidak jadi dibagikan. Tapi untuk kelompok saya doang gitu kan. Dengan alasannya ada surat penolakan dari kepala desa. Maka saya langsung minta suratnya, langsung dikirim ke saya juga ada. Inilah Pak surat penolakannya. Saya sebagai ketua kan jadi tanda tanya warga masyarakat yang tadinya mau ke kota nggak jadi gitu kan. Kenapa? Oh inilah ada ini gitu. Ya, menyadarilah. Oh berarti seperti itulah. Nah, setelah itu nggak jadilah. Jadi dibatalkan. Katanya bis udah pulang lagi untuk Desa Sukaharja. Itu informasi dari CDK? Dari CDK Pak. Dari CDK namanya Pak Yuli menginformasikan ke saya nggak jadi, tapi beliau juga maaf-maafan lah ke saya dengan mohon maaf Bapak juga nggak bisa memutuskan dikarenakan ada surat ini, keputusannya tidak jadi dibagikan. Kalau yang lain berangkat, Desa Sukamakmur cuma 50 hektar berangkat, Sukamulya katanya 30 hektar berangkat. Yang paling besar ini Sukaharja, sesuai luasannya memang ada juga. Hasil klarifikasi yang dari Jogja sama kementerian kan emang layak di SK kan, sesuai tanahnya memang ada. Masalah penggarapannya sebelum merdeka juga udah jadi sawah sebagian. Udah bener-bener ini garapan keturunan daripada nenek kakek gitu kan. Sebagian ya memang ada juga yang baru-baru ya cuma sedikit-sedikit ya, yang bener-bener luasnya memang udah tergarap, sebagian udah jadi kampung lagi. Itu Pasir Halang kan satu KRW-an. Udah jadi kampung semua. Jadi dengan adanya SK ini masyarakat sangat bersyukur gitu kan. Betul. Nah tadi Pak, kan SK ini tidak dilanjutkan karena adanya penolakan dari desa, dari kepala desa yang suratnya ditujukan langsung ke mana Pak? Langsung ke kementerian. Ke kementerian. Oke baik, langsung ke kementerian. Apakah Bapak pernah lihat itu ada tembusannya masuk, apa diketahui oleh pihak kecamatan atau tidak? Saya ini kalau nggak meneliti sampai itu ya. Setelah itu ada penolakan, saya diem aja gitu. Ya mau apa lagi ya, pemerintah yang membikin, pemerintah yang memutuskan, pemerintah juga yang menolak gitu kan. Ya sebagai warga masyarakat yang bodoh tidak bisa apa-apa loh Pak. Makanya sampai saya memohon setelah ada penolakan itu, saya juga musyawarah sama orang-orang yang ngerti, musyawarah sama anggota saya gimana solusinya kalau memohon ke kepala desa ini surat ini dicabut. Berarti penolakan itu dibuat 1 hari sebelum penerimaan SK ya? Belum penerimaan SK. Taunya saya padahal malamnya itu bis sudah ready ya? Sudah siap untuk menampung masyarakat untuk berangkat di besok paginya. Besok paginya. Baik. Saya taunya malamnya ada telepon dari CDK nggak jadi dikarenakan surat penolakan dari kepala desa. Padahal sebelumnya SK yang akan ditujukan ke Bapak itu sudah jauh-jauh hari sudah diinformasikan gitu. Oh, selama saya proses kurang lebih 1,5 tahun itu, koordinasi nggak ada masalah sama desa. Semua dokumentasi belosur. Tidak, dengan asli ditandatangan oleh kepala desa nggak ada masalah loh. Dan itu diketahui oleh kepala desa. Nggak bakalan jadi SK loh Pak. Baik. Kalau nggak ditandatangan oleh kepala desa. Baik. Tapi saya bingungnya setelah jadi kok jadi ada penolakan, ada apa ini gitu kan. Makanya saya sampai
Saya mediasi lewat orang-orang terdekat kepala desa, gimana solusinya? Tolong inilah hak rakyat, jangan sampai ditolak gitu. Ya, jawabannya ya tunggu aja gitu kan. Sampai sebulan, 2 bulan, sampai 4 bulan, saya sama warga masyarakat, saya juga kan nggak enak Pak. Masyarakat tahu bahwa SK udah jadi gitu Pak. Saya kan ke ketua. Kan SK ini mana kan udah jadi katanya. Saya bilang ini kan nggak bisa diambil karena ada surat ini gitu kan. Musyawarah, masyarakat selalu datang terus ke saya, ada solusi, yuk kita mediasi saja ke desa. Sampai datang berbondong-bondong masyarakat yang punya nama SK, saya dampingi ke desa semua. Dan apakah pada saat datang ke desa diterima oleh pihak kepala desa? Ya alhamdulillah waktu itu, kalau nggak lupa hari Senin ya, tanggalnya saya lupa, pas kepala desa ada. Ada ya sosialisasi, saya juga difasilitasi tempat juga, tapi jawaban kepala desa tidak jelas. Tidak jelasnya seperti apa? Seperti tidak jelasnya, masyarakat kan memohon tolong dengan adanya surat kepala desa, SK rakyat ini tersendat, mohon diklarifikasi. Saya minta surat lagi untuk bahwa ini tidak ada masalah, tolong dicabutlah surat tersebut gitu kan. Jawaban kepala desa nggak bisa dikarenakan tunggu aja lagi diurus gitu kan. Saya banyaklah cerita, namanya masyarakat banyak lah. Kalau ngomong ya yang bagus ada, yang bagus namanya warga lah datang ke desa ke kantornya memohon kemauannya tidak dikabulkan oleh kepala desanya. Ya satu sisi ada yang kecewa, ada yang tanda tanya, ya biasalah gitu. Di dalam surat penolakan itu ada yang Bapak ingat nggak kira-kira apa isi penolakannya? Ya isi penolakannya pertama katanya ada tumpang tindih garapan antara kelompok Daun Sejati sama kelompok Akar Berkah. Dikarenakan setahu saya selama dari 2016 sampai 2023 terbitnya SK, setahu sama nggak ada. Kalau kelompok Daun Sejati bukan KTH, kelompoknya Hultikultura. Setelah jadi SK, dipuat di surat penolakan kepala desa itu bahwa ada tumpang tindih antara dua kelompok anggotanya, anggota Akar Berkah sama anggota Daun Sejati, konflik. Sebenarnya kan nggak ada Pak. Berarti sebenarnya yang dibilang ada dua kelompok tani itu tidak ada? Tidak ada, hanya satu yang jelas setahu saya ya. Ya itu kan munculnya juga setelah jadi SK ada penolakan, maka saya juga tanda tanya. Ini kapan dibentuknya dan siapa anggotanya, saya kan nggak tahu. Ya, kalau hortikultura kan Bapak juga termasuk ada di dalamnya. Termasuk, semua desa Sukarenga 7 kelompok Pak. Ya. Hortikultura dikarenakan semua menggarapi tanah perhutani, makanya saya 2016 menjadi ketua KTH-nya supaya terlindungi dikenakan masyarakatnya menggarap tanah perhutani perlu ada KTH-nya, maka saya jadi ketua KTH-nya sekaligus jadi hortikultura juga supaya masyarakatnya merasa aman di tanah perhutani, tidak diganggu oleh kehutanan gitu kan. Nah sekarang yang setelah kelompok tani tadi sudah ada penolakan, sekarang apa yang dilakukan oleh kelompok tani? Apakah tetap menggarap atau dalam penggarapan itu ada intimidasi atau ada yang mengaku-ngaku bahwa oh ini bukan tanah perhutani, ini tanahnya kami dari perwakilan dari pemilik si A, si B gitu atau gimana? Ya untuk sementara ini setelah saya dibentuk KTH diakui oleh kehutanan bahwa saya KTH-nya Pak. Memang masalah menggarap dikarenakan yang penggarap sekarang juga banyak keturunan dari bapaknya, dari kakeknya. Memang udah nggak bisa diganggu gugat lagi. Ya, ada turun-temurun. Turun-temurun. Makanya kayak sawah-sawah ini kan makannya kan dari tanah perhutani juga. Ya. Itu kan yang bikin sawah sebelum merdeka kan Pak. Betul. Siapa ya anak-anak sekarang cuman menggarap doang? Iya. Dari kakeknya gitu sebelum merdeka udah jadi kampung gitu kan. Ada sawahnya makan dari sono. Cuman ada keputusan presiden dilegalkan ada surat garapnya. Masyarakat juga tahu kan bahwa ini tanah perhutani. Cuman pengen ada legalnya, masa seumur hidup di sini sampai udah turun menurun gak jelas legalitasnya. Makanya
sangat antusias waktu ada keputusan presiden mengajukan SK. Nah, sekarang dari hasil garapan itu langsung diterima, hasil garapan itu apakah memang langsung dimiliki hasilnya oleh si penggarap atau ada pembagi hasil kemana? Nggak ada. Kalau dari kehutanan belum pernah ada mulut, belum ada minta. Dikarenakan kehutanan juga kan tahu bahwa ini sebelum ada kehutanan di Indonesia juga udah jadi garapan rakyat kok. Baik. Tapi pada saat sudah mulai menjelang atau sudah SK ini sudah turun, saat menggarap ini apakah ada intimidasi dari orang-orang yang mengakui bahwa ini tanahnya milik siapa? Ya memang Pak, ada sih, dikarenakan kan masyarakat juga dari tahun 81 sampai 95 kalau nggak salah ya, itu kan ada pengukuran dari BPN. Taunya masyarakat kan BPN sama desa. Semua tanah masyarakat kan tidak tahu ini tanah kehutanan, tanah desa. Jadi semua tanah garapan masyarakat yang dari dulu itu emang diukur oleh desa. Muncullah GIRIK dan SPPT sebagai warga negara pembayaran pajak. Kan masyarakat dia tahu. Ini surat tanah atau bukan. Taunya ada SPPT sebagai warga negara berkewajiban membayar pajak. Ya itulah bayarannya masyarakat. Makanya sekarang ada isu muncul blok ini ada pengembang, ya masyarakat sebenarnya 10-20% tahu. Dikarenakan kemungkinan taunya kalau masyarakat kan ada SPPT ini surat tanah taunya. Padahal bukan surat tanah gitu kan. Mungkin ada oper-oper garapan yang diketahui oleh desa. Pan masyarakat namanya kayak beginilah contohnya Pak. Kerbau